nafsi wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf di lisan seorang nabi, ya, saya tidak bisa menganggap diri saya suci. Nabi pun berkata, saya bukan manusia suci, jangan kultuskan saya. Saya dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat salah, tapi jangan kultuskan saya, karena yang maha suci hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak bisa menjadi suci? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Karena dalam diri saya pun ada nafsu. Ada nafsu. Ya, hanya karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaga dari berbuat maksiat. Tayyib, lihat. Innan nafsa, sedangkan kecenderungan nafsu itu, ini la'ammaratun bisu, seringkali mengarahkan pada hal yang tidak baik. Sekarang perhatikan betul, ya. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Ini nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Jadi setiap ada sifat baik, pasti ada lawannya yang tidak baik. Ini sudah fitrah. Saya jelaskan kemarin, di sini ada jujur, di sini ada dusta. Di sini ada tawadhu, di sini ada sombong. Di sini ada sabar, di sini ada amarah. Tayyib. Sekarang fokus. Bagian ini yang disebutkan oleh setan untuk diambil sebagai potensi terbaik yang akan diarahkan, ya, atau diberikan was-was supaya melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sekarang kita punya dua persoalan ini, ya. Pertama, kita memiliki potensi untuk berbuat yang tidak baik karena adanya nafsu, dan saya sudah jelaskan di pertemuan lalu bagaimana cara mengendalikannya pelan-pelan. Paham sampai sini? Baik, jadi di sini setan memanfaatkan nafsu. Nanti di sisi lain Allah tidak akan mendiamkan semua itu. Nanti Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, termasuk menugaskan para malaikat untuk mengimbangi godaan-godaannya dengan bisikan-bisikan kebaikan. Nanti kita akan turunkan ayat-ayatnya, termasuk jenis-jenisnya. Jadi ketika setan berjanji ingin menggoda dengan memanfaatkan ini, maka Allah pun menugaskan malaikat, ya, untuk membisikkan kebaikan-kebaikan lewat potensi takwanya di sini. Jadi kalau rambatan baik disebut dengan fajar atau infajar, seperti saya terangkan di pertemuan lalu. Adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda sedang tidur, tiba-tiba dalam diri Anda itu ada respon, menangkap cepat kalimat itu. Bangun, Anda ingin tunaikan sholat, maka transmisi dari hati Anda yang menangkap kalimat itu sehingga Anda respon dengan sholat, itu yang disebut dengan fajar. Tapi kalau rambatan keburukan disebut dengan fujur namanya. Fujur. Kalau amalnya sudah dikerjakan, misal, maaf, nafsu merambat ke tangan, tiba-tiba mukul meja, yes. Rambatannya disebut fujur. Pukulan ini perbuatan buruknya sudah jadi menjadi perbuatan, disebut dengan namanya su'an. Setan masuk lewat sini, misal digoda, ya. Apapun godaannya, tadi marah misalnya, kan nggak bisa dikendalikan, maka mulai merambat nih, ya, pada elemen tubuh kita. Ada yang lewat mata, ada yang ke lisan, tiba-tiba marah-marah mencela, ada yang ke tangan sampai ke ujung kaki. Apapun jenisnya. Bisa masuk lewat sombong, masya Allah, sombong masuk ke muka nggak mau lihat, kan? Sombong masuk ke tangan mulai begini, ya. Sombong masuk ke kaki tinggalin aja, ya. Dalam hal-hal yang tidak wajar sifatnya banyak, ya. Ada dengki, ada macam-macam, pokoknya masuk dia ke sini, ya. Saat dia masuk ke sini, nanti kita kenali penyakitnya. Maka hadir rambatannya masuk ke sini. Kalau kemudian jadi bentuk perilaku, jadi sikap, mukul, tendang, mencela, maka itu berubah namanya dari fujur menjadi su. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Quran surah 12 ayat 53. Sungguh nafsu itu akan selalu mengarahkan pada perbuatan yang buruk. Su. Jadi bentuk perbuatan. Pelan-pelan. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah adalah ketika seseorang mengerjakan perbuatan buruk, su. Mencela, dia salah, dia mau taubat. Fokus. Memukul, dia salah, dia mau taubat. Perbuatan buruknya sebelum taubat disebut dengan su. Kalau banyak disebut dengan sayyiat namanya, sayyiat. Jadi maaf, setan itu bahayanya adalah dia masuk ke dalam, memberikan was-was ke dalam relung nafsu yang bisa melahirkan perbuatan-perbuatan buruk yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jelas dulu sampai sini?